Semoga dengan adanya video ngopi ini, topik yang bakalan kita diskusi bareng-bareng bisa menjadi pusat perhatian gitu ya buat pemerintah dan juga pengawas evakuasi bencana alam, biar seenggaknya nggak ada pungli di bantuan sosial terutama untuk provider internet. Kira-kira beberapa yang lalu gue sempat ngebahas tentang bencana alam yang ada di sana gitu ya, di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Aceh. Dan kemudian gue juga ngasih tahu kalau misalkan Starlink ya, provider internet besutan Elon Musk menggratiskan layanannya untuk korban-korban bencana alam yang ada di sana. Nggak cuma di Indonesia doang sebenarnya, tapi juga di Sri Lanka ya. Mereka ngasih tahu sendiri di Twitter resminya mereka dengan bilang, for those affected by the severe flooding in Indonesia, Starlink is providing free service to new and existing customer through the end of December. Jadi nggak cuma gratis buat yang udah pasang Starlink di sana, tapi juga bakalan dipasang baru ya untuk banyak banget masyarakat sana gitu yang terkena dampak bencana banjir bandang bisa langsung terkoneksi dan juga bisa menghubungi kerabat yang ada di luar Pulau Sumatera. We're also working with the Indonesian government to rapidly deploy terminals and restore connectivity to the hardest hit area on Sumatra. Nah, kalimat terakhir ini kalau misalnya lu cek reply orang-orang itu langsung pada pesimis. Kerjasama. Ya, tapi kita masih tetap optimis gitu ya dengan berharap kalau misalkan bantuan segera datang dan juga segera ditangani sama pemerintah langsung. Ternyata kalau misalnya lu search keyword Starlink pungli di Twitter atau di beberapa media sosial, banyak masyarakat yang terdampak ngabarin ke kerabat-kerabatnya kalau misalkan free service tersebut ternyata bayar di sana 20.000 per 1 jam. Ya, ini juga udah dimuat sama berita nasional gitu ya dari CNN, dan kalau misalnya search dengan keyword Starlink pungli, banyak banget portal media yang sudah memberitakan ini dan sudah mengkonfirmasi gitu ya, dari CNN, Serambi News, VOD.id, Live in the Zone, No Iklan, Jawa Post, dan ya Tirto dan kawan-kawan. Kita bakal bahas sama-sama dan kita bakal baca salah satu berita yang menurut gue tuh biar seenggaknya kita bisa lebih kredibel lagi gitu ya dalam mendapatkan kabar ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Sebenarnya gue pengen ngobrolin dan juga ngebahas tentang politisasi bantuan sosial ya sebenarnya ya. Kapan ini terjadi dan kenapa sekarang rame banget setiap kali ada bantuan-bantuan gitu ya, ada muka dari pejabat gitu. Dan baru-baru ini kan orang-orang lagi rame banget gitu kalau misalkan bantuan Aceh ada mukanya Pak Prabowo gitu. Ini dari kapan sih ramenya? Nah tapi ketika gue lagi nyari-nyari bahan gitu di Twitter, gila banyak orang-orang yang ternyata ngeluh gitu ya terkait adanya free service dari Elon Musk tapi malahan bayar ketika sudah dijajal sama masyarakat yang terdampak. Ini udah kayak sejarah lama waktu zaman Belanda aja. Pekerja jalan anjir panurkan dibayar Daendes tapi dikorupsi bupati. Tapi ini konteksnya bukan bupati gitu ya, semoga. Oke, kita bakal baca dulu yang kredibelnya kayak gimana ya dari tirto.id. Ini dia buat beritanya tanggal 2 Desember. Jadi mungkin nggak yang terlalu update, tapi kita bakal tahu nanti dengan kabar-kabar yang ada di media sosial biar kita coba untuk sejajarin apakah benar atau kagak. Melalui Tirto dikasih tahu kalau misalkan ini paket internet gratis dibuat sama Elon Musk sampai bulan Desember gitu ya. Terus di beritanya juga dikasih tahu berapa total korban jiwanya. Di sini masih belum update ya. Kalau misalkan yang terbaru tanggal 4 Desember 2025 sekarang udah sampai di angka 800-an ini. Nah, terus habis itu di sini dikasih tahu ada dugaan pungli paket internet Starlink. Jadi dikutip juga ya sama mereka tentang postingan Starlink dengan bilang bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis. Sebagai informasi, Starlink adalah penyedia layanan internet satelit yang menyediakan konektivitas broadband berkecepatan tinggi dan latensi rendah di seluruh dunia, terutama daerah terpencil karena menggunakan satelit ya. Jadi lebih cepat gitu pengembangannya, nggak perlu pakai tower BTS. Nah, ini dikembangkan oleh SpaceX, perusahaan milik Elon Musk ya. Secara rinci Starlink menjelaskan paket internet gratis. Kemudian pelanggan yang saat ini ditangguhkan atau dijeda dapat mengaktifkan kembali dan menggunakan layanan internet gratis selama periode 2025 Desember. Bagi pelanggan baru di wilayah terdampak dapat mengaktifkan paket dengan membuat tiket dukungan yang mencantumkan Indonesian Flood Support. Namun muncul dugaan pungli paket internet gratis di wilayah Aceh. Dugaan ada pungli paket internet Starlink dibagikan oleh pengguna akun X bernama Nara Araisya dengan akun Naraisya dalam unggahan tersebut. Seorang teman di lokasi terdampak bencana menjelaskan bahwa Starlink yang seharusnya gratis malah disewakan dengan harga 20.000 per jam. Unggah tersebut juga turut menandai akun Elon Musk.
Mas Elon, nah, info dari teman saya di Langsa Aceh. Saat banjir Sumatera, layanan Starlink yang harusnya gratis malah disewa Rp20.000 per jam. Apa yang harus kita lakukan? Usaha tersebut kini telah dilihat oleh 1,6 juta orang dan dibagikan oleh 9,6k pengguna. Akun Nyinyunjun juga turut membenarkan ada pungli pakai Starlink tersebut. Ini bener kak, malah ada yang dimintai 5 menit 5k. Tolong dong, aku juga udah bilangin kalau itu gratis, tapi ada aja oknum yang cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, meski telah ditandai dalam beberapa unggahan terkait ada pungli pakai internet gratis Starlink, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Starlink. Padahal jika mengacu pada skema Starlink, paket internet tersebut dapat diterima secara gratis bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera. Nah, ada berita terbaru ya, tanggal 3 Desember 2025. Gua nggak tahu apakah ini berhubungan atau kagak gitu ya, tapi kita bakal lihat bareng-bareng di mana KSAD soal Starlink korban bencana belum tahu siapa yang bayar. Di mana telah mendistribusikan Starlink agar arus komunikasi di kawasan bencana berjalan dengan lancar. Jadi dari pihak KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat ya, Pak Maruli, itu masih belum mengetahui siapa yang akan membayar tagihan pengguna internet dari Starlink yang dibagikan untuk korban bencana alam. Kalau misalnya kita lihat dari postingan resminya Starlink gitu ya, harusnya ini digratiskan lewat tagihan gitu. Jadi nanti tagihan di bulan Desembernya tuh nggak ada sama mereka. Nah cuman untuk instalasinya gua rasa gitu ya, ini cuman sekedar interpretasi dari Om Yeping doang. Starlink berharap kalau misalkan bisa dibantu sama pemerintah biar seenggaknya tuh mereka ya yang emang terdampak bisa mendapatkan akses internet gitu loh. Untuk instalasinya mereka berharap buat bisa dilakukan sama pemerintah pusat, terus habis itu untuk layanannya digratiskan ya. Gue sih logikanya kayak gitu mikirnya kalau misalnya lihat dari postingannya, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi dari Pak Mario dibilang itu memang peralatan kami dari Kementerian Pertahanan, memang saya belum tahu siapa yang mau bayar, tapi itu kondisinya harusnya ya itu digratiskan di bulan Desember gitu, jadi nggak ada tagihan yang masuk harusnya. Akan tetapi Mario menyatakan TNI telah berjalan dan juga menjalankan tugasnya untuk mendistribusikan Starlink bagi korban bencana alam, tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Yes, Starlink memiliki jangkauan 500 meter hingga 1 km dan dapat digunakan hingga 60 pengguna secara bersamaan. Kapasitas dapat ditingkatkan jika dihubungkan dengan perangkat tambahan seperti hotspot eksternal. Kami menegaskan Starlink menjadi jaringan pengganti sementara saat BTS lumpuh. Jadi begitu coy. Nah terus bagaimana doxlian asli dari kabar pertama kalau misalkan Starlink itu pungli? Ini lu bisa lihat sendiri, postingan masih belum dihapus sama Kak Nara Aresia. Dan gua rasa Kak Nara tuh bener-bener bagus banget dalam nginformasi ini. Karena apa? Karena dia nggak cuma ngasih tuh satu informasi doang, tapi dia juga update secara berkala informasinya. Jadi Kak Nara ngasih tahu ya lewat postingannya kalau misalkan temennya itu justru bayar padahal tuh layanannya gratis. Di sini lu bisa lihat sendiri gitu ya. Informasi bantuan makanan, logistik dan perangkat router Starlink untuk 1K user akan dipasang di kantor Walcott Langsa. Sudah jalan menuju jalur laut Belawan Langsa nih. Kata kuncinya ada di kantor Walcott Langsa. Kalau Starlink kami ada pakai kemarin karena kakak kesana tapi bayar 1 jam 20.000, berarti terjadi pungli. Harusnya nggak bayar, gratis. Terus habis itu ada update-nya lagi. Ya berarti kita harus sabar detailnya, ini temanku yang balas. Sumpah itu bayarlah woi, kakakku sama suaminya kan jam 12 malam di situ buat ngasih kabar ke keluarga luar Aceh yang juga kena musibah. Tapi bayar sama mereka baru dikasih password apalah itu. Bukan aku tapi abang sama kakakku. Ini mereka lagi ngantri BBM di Bayan sejak jam 4 pagi belum balik. Nanti ku tanyain ya. Ya 4 jam nunggu antrian. Terus habis itu bawa makanan kali ya, bawa bekal gitu ya ampun. Update ilegal. Kalau struk kayaknya mereka nggak ada, kan ilegal. SS update lagi, ini kelanjutannya ya. Dapat lokasi yang dibilang itu di BPBD Langsa. Terus dapat ID-nya, itu orang BPBD yang sewakan. Nggak tahu, cuman ketika mau masuk dan bilang mau connect Starlink diminta sama orang kayak gitu. Cara lihatnya acem mana buat HP pocok. Kutanya kawanku bentar. Oke, dari halaman login masukkan vouchernya aja. Terus habis itu lu bisa lihat lagi gitu ya. Lu silakan cek di postingan aslinya gitu ya. Cuman yang paling penting kayaknya yang ini deh. Yang 3 terakhir. Jadi ada klarifikasi dari Reza gitu ya, Reza Maulana dengan bilang yang Starlink dikirim dari Elon emang gratis, tapi kalau Starlink yang di wali kota emang bayar kak, karena emang wali kota Langsa yang punya. BTW nanti nunggu info selanjutnya ya, saya orang Langsa juga. Nggak, ini lucu banget soalnya apa? Soalnya dari postingan awalnya ya, postingan resmi Starlink, bahkan ini dikasih tau Starlink is providing free service to new and existing customers. Jadi seharusnya meskipun ini punya orang ya, tapi ini sudah termasuk customer atau konsumen yang udah ada gitu, berarti udah gratis, nggak ada tagihan lagi untuk bulan Desember 2025 untuk daerah yang terdampak tersebut kayak di Langsa Aceh
Jadi berarti tinggal Nurani aja mau digratisin atau justru mau dijadiin ya jualan gitu loh. Ya Allah, sengsara. Tapi kata Om Reja juga kita harus nungguin informasi selanjutnya ya. Nah tapi ada kabar lagi dari LGA bilang kayak ini asli nggak hoax. Ya kan ini di kota Kulangsa ada memang yang bilang harus bayar. Ya gila rakyat Indonesia padahal negaranya sendiri musibah ya malah nyari untung. Cina yang jual barang masih di harga normal kan. Terus LG bilang ngeliat dulu keadaan, aku juga tanya-tanya sama orang-orang yang pergi, tarifnya beda-beda. Ada yang sampai 10K, terus diantara yang tarif ada juga yang berpikiran mungkin bayar listrik atau apalah gitu. Belum lihat ke lapangan susah sih, harus datang langsung nanti. Ya kalau aku susah mau keluar memang temanku lah berharap keluar. Di jaringan masih agak lelet juga tapi kalau punglinya sendiri disupport orang dalam mah susah mau dicabut. Sama kayak tukang parkir ilegal di sini. Damn. Ada update lagi ya, update-nya masih banyak. Ya, ini update terbaru tanggal 2 Desember ya dari Kanara. Panjang jadi ku SS perkara 10K ada konfirmasi detail juga dari orang Langsa keterlambatan bantuan. Ada kakak YY yang gak mau disebut namanya mengkonfirmasi melalui temannya yang di Langsa. Update ini untuk meluruskan ya, bantu sebar informasinya. Jadi perkara 10K sebelumnya itu disewakan karena saling donasi telat masuk. Jadi dipatok harga karena beli hardware sendiri itu 10K per HP. Oke, jadi beli sendiri dulu gitu loh. Nah, bantuannya kan kalau misalkan dari pusat ya atau dari Starlink emang butuh 4-5 hari baru ada, terus harus beli tactical vest dulu tuh. Warga BD punya pribadi bukan pemerintah. Alhamdulillah kita dapat informasi terangan. Kalau yang lain kasih informasi biarkan masa tahu mana yang sebenarnya benar. Kita up tanpa tutup-tutupan kecuali identitas. Thank you. Iya, maksudnya gini loh ya. Ini kan beli hardware sendiri juga harusnya nggak bisa ya. Itu berarti beli hardware sendiri itu yang lama ya nggak sih dari tahun yang lalu. Tapi untuk layanan internetnya ya di bulan Desember harusnya gratis. Karena nggak mungkin juga nggak sih beli waktu bencana banjir itu dikirimnya gimana coba? Nggak mungkin juga kan Starlink ngirim perangkat kerasnya dari Singapura ke Aceh via drone gitu. Soalnya waktu kejadian banjir pun curah hujannya lagi tinggi gitu, bisa sampai 1 bulan dalam 1 hari. Intinya yang gue lihat ini ada miskonsepsi kalau misalkan orang-orang ngiranya bantuan dari Elon Musk, bantuan dari Starlink itu cuman perangkat keras baru. Padahal di postingan ini dikasih tahu kalau misalkan yang lama pun yang emang udah ada di area banjir itu digratisin sampai bulan Desember. Ya. Berarti tinggal bagaimana hati nurani aja mau dikasih secara gratis atau kaget gitu buat orang-orang yang emang udah punya layanan sebelumnya gitu kan. Yang jelas semoga buat saudara-saudara kita yang ada di sana gak banyak yang kena pungli bantuan gitu ya. Dajal itu orang-orang yang masih nyari peluang di tengah orang-orang lagi kena bencana alam gitu yang lagi kesusahan. Ini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk booking tiket ke surga gitu. Tapi entah kenapa masih ada aja yang mikirin duniawi gitu. Aduh, Nabi lu tuh bukan Muhammad kok kayak gitu coy, kalau misalnya Islam gitu, tapi Firaun. Nah. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Siapa tahu ada di antara lu yang emang tinggal di daerah terdampak juga bisa langsung tulis segala macam cerita juga kabarnya. Gue sediakan link donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana di deskripsi. Kalau misalnya punya sedikit rezeki lebih silahkan ikut bantu gitu ya. Meskipun lu juga nggak punya. Terima kasih banyak gue Rudi. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.